Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga selalu baik ya. Bertemu lagi dengan Rotasi, ruang obrolan Tisi-Tisi. Ngobrol asik, dapat inspirasi. Bareng aku, Gian Erisna dan Kak Eva Safitri, mahasiswi STIE Taman Siswa Banjarnegara. Kita akan mengulik sesuatu hal yang sangat menarik dan tentu saja menghibur para penggemar sekalian. Nah, tidak ada seseorang yang ingin merasakan patah hati di dalam hidupnya, tapi pastinya setiap orang pasti pernah mengalami patah hati. Entah itu karena putus cinta atau karena hal yang lain. Tetapi yang penting itu bagaimana supaya kita tidak berlarut-larut di dalam kesedihan ya, Kak. Nah, bagi teman-teman yang sedang mengalami patah hati dan sedang berlarut-larut dalam kesedihan, episode kali ini akan menjadi penyemangat bagi kalian untuk menjalani hidup dengan lebih semangat lagi. Nah, mari kita dengarkan obrolan kali ini tentang patah hati harus bagaimana lagi. Stay tune ya teman-teman. Oke, pembahasan kali ini cukup menarik ya Kak Eva, Iya, tentang betul. patah hati. Kak Eva pernah gak sih ngalamin patah hati gitu? Karena kan biasanya patah hati karena cinta, karena putus dari doi gitu ya. Nah, selain patah hati karena cinta nih Kak Eva pernah gak sih ngalamin patah hati karena apa gitu misalnya? Kalau aku patah hati pernah ya Kak, tapi yang sakit itu bukan perkara putus dari pacar gitu, tapi lebih ke seorang teman yang selalu bareng sama kita gitu, sudah bertahun-tahun gitu ya Kak, kemana-mana bareng jadi teman cerita gitu, tapi berakhir dikecewakan. Itu rasanya lebih lebih menusuk gitu loh Itu Kak. karena apa Kak? Problemnya? Rahasia lah ya. Oke, betul-betul. Semua orang aku rasa juga pasti pernah yang mengalami yang namanya patah hati gitu. Sama juga aku juga pernah gitu ngalamin patah hati. Tapi selain patah hati karena cinta, sama seperti Kak Eva, aku juga pernah yang ngalamin patah hati karena ditinggal sahabat gitu. Padahal sahabat ini sudah aku anggap like a family gitu, kayak keluarga. Tapi dia tuh ngecewain gitu ya Kak. Iya. Dan itu merupakan patah hati juga sih ya Kak. Iya betul. Rasanya lebih sedih ya Kak. Iya, lebih sedih karena kan biasanya kayak my circle is my second home gitu. Kayak pertemanan adalah rumah kedua kita gitu. Iya. Nah, kalau rumahnya ini udah menghilang gitu kan, kita itu bisa kan pulang ke teman rumah kita. Ya, betul. Oke, selanjutnya nih, kayak yang cerita tadi ya Kak, patah hati itu nggak melulu soal cinta ya Kak. Betul. Nah, kalau Sobat Tisi-Tisi ini itu patah hati karena tertolak ya Kak. Tertolak oleh impian apa sih? Universitas impian maksudnya gitu. Nah, jadi Sobat Tisi-Tisi ini jadi nggak semangat menjalani hidupnya gitu, menjalani kehidupan perkuliahannya gitu loh. Karena tanggapan Kak Gian nih gimana? Terus bagaimana caranya supaya Sobat Tisi-Tisi ini lebih bersemangat lagi? Wah, aku banget nih Kak. Pengalaman serupa aku juga pernah gagal masuk di kampus yang aku inginkan gitu. Tapi gak stuck sampai di situ. Aku terus mencoba mencari jalan pintas lain untuk aku melanjutkan studi aku. Dan ya, STIE Taman Siswa Banjarnegara lah jawabannya gitu. Nah, buat kalian nih yang ngerasa patah semangat hanya karena gagal masuk di kampus yang kalian inginkan, come on guys, belajar bisa di mana aja gitu. Dan yang perlu diingat bahwa kualitas diri dari seseorang tuh tidak hanya dinilai dari seberapa terkenal atau seberapa besar kampus kalian, tapi kualitas diri dari seseorang itu ditentukan dari seberapa besar sih usaha kalian untuk terus mengupgrade diri kalian demi cita-cita yang kalian inginkan gitu Kak Eva. Kalau tanggapan Kak Eva? Kalau aku juga sama Kak, aku juga pernah ditolak sama kampus impian juga ya. Tapi kalau aku sih lebih ke ya udahlah, pasrah aja gitu. Karena menurutku mungkin kayak aku berpikirnya itu mungkin aku kurang berusaha gitu dibandingkan peserta yang lain gitu. Nah, tapi kan jalan menuju cita-cita kita gitu, impian hidup kita gitu kan gak cuma dari kampus yang kita impikan itu ya Kak, ada jalan lain gitu. Kalau kata pepatah itu banyak jalan menuju Roma gitu Kak. Nah, tapi kalau kalian misalnya ditolak seperti itu ya, jangan terlalu berlarut-larut di dalam kesedihan. Kalian harus mencari jalan lain gitu supaya tetap menjalani hidup. Karena kalau kalian terus bersedih itu
dunia akan tetap berjalan sebagaimana mestinya, alias nggak ada yang akan peduli. Yang peduli itu cuma diri kita sendiri. Gitu. Oke, benar-benar. Nah, ngomongin patah hati yang membekas nih ya Kak Eva, ada nih cerita dari sobat tisi-tisi yang katanya patah hati paling dalam tuh ketika dia sudah saling suka tapi tidak mendapat restu dari orang tua nih Kak, dan akhirnya sobat tisi-tisi ini terpaksa untuk berpisah. Nah, kalau Kak Eva nih, kita berandai-andai nih, kalau Kak Eva mengalami hal serupa kayak cinta tak direstui oleh orang tua, apa sih yang akan Kak Eva lakukan? Berat ya Kak kalau ngomongin restu. Kalau ngomongin restu pastinya udah melangkah ke jenjang selanjutnya gitu ya Kak, yang lebih serius gitu. Tapi kalau menurutku ya Kak, kalau misalkan kita tidak mendapatkan restu, menurut aku lebih baik mundur. Apalagi ketika kita sudah menjelaskan ke orang tuanya dan itu tetap tidak diterima gitu Kak. Jadi daripada memaksa terus nanti kita tetap misalnya ke tahap yang lebih selanjutnya ya, yang lebih serius gitu, itu malah nantinya hidup kita itu jadi nggak tenang gitu Kak. Karena nggak ada restu dari orang tua. Iya betul, nggak ada restu dari orang tua. Nah kalau Kak Gian sendiri gimana? Oke, kalau aku di posisi seperti sobat tisi-tisi ini sih, pasti hal pertama yang aku lakukan ya dengan tanya dulu kepada orang tua alasan mereka tuh nggak ngerestuin kita ya karena apa gitu. Nah kalau udah tahu nih alasannya apa, coba komunikasikan dengan kepala dingin, nggak boleh emosi gitu. Nah tapi kalau misal komunikasi ini dirasa nggak mempan gitu, ingat kata tukang parkir, mundur dikit. Karena kalau cinta tidak direstui, menurutku pilihannya cuma ada 2 sih, bertahan atau lepaskan gitu. Nah, mau bertahan atau lepaskan, pilihan ada di tangan sendiri kalian ya, Kak. Gitu. Kalian yang tahu kondisinya gitu ya. Betul. Nah soal restu ini ya Kak, kan nggak mungkin kita nggak dapat restu tapi ternyata pasangannya belum ada tuh. Iya, masa jomblo minta restu? Ya, dari siapa Kak? Nah, soal memilih pasangan itu ya Kak, nggak cukup penyayang dan baik hati gitu ya Kak. Betul. Kita perlu memilih pasangan yang bisa menjadi partner diskusi kita dan bisa bertumbuh berkembang bersama gitu. Nah, tapi sobat tisi-tisi ini Kak ditolak karena apa? Karena dia itu anak kuliahan sementara si cowok itu enggak. Jadi si cowok ini insecure Kak gitu. Nah, menurut Kak Gian gimana nih tanggapannya? Terus apakah ketidaksepadanan tingkat pendidikan ini nanti akan mempengaruhi hubungan itu Kak? Gimana? Punya pasangan yang berpendidikan tinggi ya pasti dambaan semua orang ya Kak Eva. Dan menurutku tingkat pendidikan dalam sebuah hubungan tuh perlu ya, tapi balik lagi pandangan setiap orang pasti berbeda-beda. Karena menurutku sih no problem ya untuk misal kita punya pasangan yang pendidikan formalnya di bawah sedikit dari kita, karena kita tuh nggak bisa menilai seseorang hanya dari tingkat pendidikannya saja gitu. Nah terus kalau ditanya apakah tingkat pendidikan itu mempengaruhi sebuah hubungan, tentu jawaban setiap orang tuh kan pasti berbeda-beda lagi gitu. Karena menurutku tingkat pendidikan tuh hanya bisa kita dijadikan pembahasan di misal lingkup dunia kerja maupun di dunia akademis saja, karena tingkat pendidikan itu enggak melulu soal orang-orang hebat gitu Kak. Kalau pendapatku ya Kak, soal kesepadanan dalam pendidikan itu menurut aku ya itu penting sih, karena kadang kalau kita tingkat pendidikannya sama itu lebih nyambung aja ngobrolnya. Nah, tapi apakah hal tersebut nantinya akan mempengaruhi hubungan itu kembali ke pribadi masing-masing gitu Kak. Karena yang menentukan kita cocok atau enggak kan diri kita sendiri ya Kak. Nah, ada juga case ya Kak, pasangan yang tingkat pendidikannya berbeda tetapi tetap cocok dan nyambung, juga bisa mengimbangi satu sama lain gitu Kak. Berarti balik lagi tergantung dari diri kita masing-masing ya. Jadi kalau kalian mau cari pasangan itu cari yang cocok, nyambung dan bisa menerima kamu apa adanya, dan hal itu tuh nggak bisa selalu ditemukan ya Kak, yang di orang yang tingkat pendidikannya sepadan sama kamu gitu. Iya, betul. Karena orang yang berpendidikan itu tidak selamanya memang benar-benar oke ya Kak. Dan saranku sih buat kalian fokus aja kepada orang yang menerima apa adanya kalian, dan pastikan orang itu mencintai kamu gitu. Jangan sampai cinta hanya bertepuk sebelah tangan gitu ya Kak.
Ngomongin lika-liku patah hati nih Kak, ada sobat tisi-tisi yang cerita kalau dia tuh diselingkuhin nih Kak. Nah menurut Kak Eva nih, apa sih yang akan Kak Eva lakukan jika Kak Eva ada di posisi seperti sobat tisi-tisi ini? Dan sebenarnya orang dianggap selingkuh tuh karena apa sih Kak Eva? Kalau menurutku ya Kak, orang dianggap selingkuh itu ketika dia menjalin hubungan selayaknya orang pacaran gitu ya Kak. Di belakang pacarnya, suaminya, istrinya gitu. Nah, kalau aku ada di posisi itu sih menurutku langsung putus aja ya Kak. Aku nggak akan nunggu nanti atau perkara masih sayang, karena aku lebih sayang hati aku kalau nantinya terus-terusan disakiti gitu Kak. Nah, menurutku juga orang yang selingkuh itu penyakit sih Kak, dan itu tuh membuat candu gitu. Candu? Seperti itu ya, jadi susah sembuh gitu loh Kak. Jadi mending langsung putus gitu. Kalau Kak Gian gimana? Orang dianggap selingkuh tuh kan pasti karena dia misal berani menjalin sebuah hubungan baru tanpa mengakhiri hubungan yang sedang dia jalin gitu Kak. Dan kalau ditanya apa yang aku lakukan ketika misal aku berada di posisi sobat tisi-tisi ini, ya pasti tinggalin lah. Even misal dia cuma chattingan biasa atau berteman biasa, tapi menurutku segera akhiri saja sih. Ya meskipun apalagi kalau udah sakit, berlebihan gitu ya Kak. Iya betul, karena benar apa yang dikatakan Kak Eva bahwa selingkuh itu penyakit, ya penyakit hati. Dan selingkuh itu nggak ada obatnya gitu ya Kak. Karena itu kebiasaan yang akan terus berlanjut sampai kapanpun gitu. Jadi kalau ditanya orang selingkuh karena apa sih? Ya karena dia sendiri punya kebiasaan selingkuh gitu, dan itu adalah penyakit hati gitu Kak. Oke, udah yang masuk yang terakhir nih Kak. Waduh, yang terakhir padahal masih gak kerasa ya. Nih. Nah selanjutnya nih tips dong ya buat sobat tisi-tisi yang lagi patah hati supaya lebih bersemangat menjalani hidup Kak, biar gak sedih-sedih melulu gitu. Oke, kalau menurutku obatnya patah hati ya move on gitu. Tapi move on itu teman-teman perlu diingat bahwa move on itu bukan sebuah perlombaan, nggak perlu cepet-cepetan. Wajar kok kalau kita butuh waktu untuk nantinya kita di suatu titik yang namanya ikhlas gitu kan. Betul. Karena ikhlas kadang itu butuh lama ya Kak. Iya, butuh waktu gitu. Apalagi misal dengan seseorang yang sudah lama membersamai kita gitu Kak. Jadi tips dari aku sih nikmatin dulu rasa sakitnya. Pelan-pelan nanti juga bisa sembuh kok. Jadi misal kalau dirasa belum move on, ya cari pengganti aja lah ya Kak. Cari pengganti ya, tapi harus move on dulu. Oke. Jangan belum move on udah cari pengganti. Betul. Nah kalau tips dari Kak Eva? Kalau aku sih ya, kamu itu boleh banget patah hati, kecewa, sedih, terus nangis juga boleh gitu. Tapi jangan terlalu lama Kak, karena apa ya, kamu itu terlalu berharga gitu loh buat nangisin orang yang udah nyakitin kamu. Buat gitu. apa ya Kak? Iya, buat apa? Nah, supaya move on itu kamu harus menyibukkan diri Kak, kayak sibuk ini dan itu. Misalnya kayak membaca ya Kak di perpustakaan. Nah, ya seperti kita sekarang. Yang di mana Kak Eva? Di perpustakaan Kak, perpustakaannya di STIE Taman Siswa Banjarnegara gitu. Nah, jadi kalau kalian sibuk itu kalian nggak ada waktu buat memikirkan mantan. Betul, gitu, jadi sibukkan diri kalian ke hal-hal yang lebih produktif dan juga bermanfaat. Ya gitu ya Kak. Nah, yang terakhir nih Kak, coba dong quotes atau pesan dari Kak Eva buat sobat tisi-tisi yang lagi nonton. Kalau aku quotes aja sih Kak. Oh, boleh. Respect and love yourself. Respect apa? Respect and love yourself. Oke, cinta diri sendiri banget nih. Oke. Kita harus menghargai diri kita sendiri dong. Betul. Oke, kalau dari aku seperti kata Banda Naira, yang patah tumbuh, yang hilang berganti. Ternyata kita bisa memulai bab yang baru walau gak sama dia. Kita akan sampai di suatu titik di mana kita sadar gak sama dia ya gak apa-apa, karena kita akan selamanya punya kita. Oke, thanks a lot buat teman-teman yang sudah mendengarkan episode berapa nih Kak? Episode berapa nih? 8 Rotasi season 2. Dan buat teman-teman yang ada pertanyaan, boleh langsung DM ke Instagram kita @tambara_ctc. Atau mungkin teman-teman punya ide untuk konten rotasi selanjutnya, bisa langsung DM juga ya Kak ke @tambara_ctc
TC, mohon maaf. Oke. Nah, mungkin teman-teman penasaran ya, ini di depan ada apa? Ini di depan ada bulletin. Kalau teman-teman tertarik bisa langsung memesan ya Kak, lewat DM juga @tambara_CTC. Oke, jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan episode rotasi kali ini. Semoga obrolan kita kali ini dapat menginspirasi dan bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa subscribe channel akun Tambara CTC dan akun rotasi di Spotify. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan episode kali ini. See you on the next episode.